buah tokoh. Sudah dapat satu buah tokoh, berpikir untuk mendapatkan dua buah tokoh. Sudah dapat dua buah, berpikir untuk mendapatkan tiga buah tokoh. Itu tidak ada batasnya. Innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi waktu, al-asr itu waktu yang terbatas. Yang ironisnya, meskipun keinginan kita itu tidak terbatas, waktu kita tidak terbatas, kapan batasan itu muncul datang kepada kita, kita pun tidak tahu. Kalau seandainya di dalam kehidupan kita ini kita selalu dikendalikan oleh keinginan-keinginan itu, dan keinginan itu pada akhirnya mengendalikan kehidupan kita untuk melakukan yang tidak baik, maka inilah yang merugikan kita. Kenapa demikian? Tidak jarang kita perhatikan, meskipun tidak semua orang, ada yang masuk dalam kancah politik, lalu kemudian mendapatkan jabatan tertentu, ingin lebih lagi. Karena keinginan itu kuat, kadang-kadang keinginan itu dihiasi dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Apakah itu menyuap, apakah itu kolusi. Kalau seandainya keinginan itu dilakukan dengan cara yang tidak baik, begitu seterusnya, maka praktis kita sebenarnya sedang melakukan aktivitas yang tidak baik sampai akhirnya nanti. Dan kalau itu yang terjadi, kata Allah, inilah gambaran orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang bekerja, dia lupa dengan Allah, pada akhirnya Allah jadikan lupa dengan dirinya, lupa dengan tujuan hidupnya. Kalau kita bekerja dalam aktivitas kita, lalu kita bekerja ini didasarkan pada keinginan untuk meningkat. Lalu dalam proses peningkatan itu kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, menipu, menzalimi, lalu itu terus kita lakukan, maka pada akhirnya, kata Allah, inilah gambaran orang yang tidak tahu lagi dengan tujuan hidupnya. Dia sedang dikendalikan oleh dunianya. Nah, kata Allah, inilah yang merugi. Wala takunu kallazina nasullaha wa ansau anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu seperti orang yang lupa dengan Allah, pada akhirnya Allah jadikan dia lupa dengan dirinya sendiri. Tujuan awal hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita bekerja dengan cara-cara yang tidak baik secara terus-menerus, maka disitulah sebenarnya kita sudah lupa dengan tujuan hidup kita. Dan celakanya adalah kalau ada orang yang hidupnya selalu dikendalikan oleh keinginan, dan keinginan itu dilakukan dengan cara yang tidak baik, lalu dalam keadaan itu dia dipanggil oleh Allah SWT. Kata Allah, inilah orang yang fasik. Sekali saja inilah orang yang merugi. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa mengatasi keinginan yang tidak terbatas itu, tapi waktu yang terbatas ini? Kata Allah SWT, allazina amanu wa amilus sholihat. Beriman dengan Allah, beramal soleh, tidak dipisah. Maknanya adalah amanu wa amilus sholihat itu artinya
kita bekerja harus dua yang kita capai. Pertama, pekerjaan itu fokusnya dia harus dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Tapi secara bersamaan tujuan pekerjaan itu harus memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu ada yang berdagang, maka berdagang itu fokusnya usaha itu harus kita tujukan. Ini bagian dari cara kita untuk mendapatkan pahala dari Allah, iman. Tapi secara bersamaan aktivitas berdagang ini harus memberikan manfaat di dalam kehidupan dunia kita ini. Jadi tidak dipisah. Iman dan amal dia terintegrasi, dia bergabung. Allazina amanu wa amilus shalihat. Maka manakala dalam kehidupan kita ini, biarlah keinginan kita itu tidak terbatas, tapi keinginan itu harus kita dasarkan pada nilai amanu dan nilai amalus shalihat. Kita berdagang, cari untung, begitu peningkat, tapi keuntungan itu harus didasarkan pada fokus mencari ridha Allah. Tapi bersamaan apa yang kita lakukan itu memberikan dampak positif bagi kehidupan kita, bisa membeli kebutuhan dan segala macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya kata Allah, yang tidak merugi itu adalah mereka yang di dalam aktivitas kehidupan ini di situ terselip unsur keimanan kepada Allah, unsur bahwa setiap yang kita lakukan mengharapkan ridha Allah, tapi secara bersamaan apa yang kita lakukan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita di dunia ini. Pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, maka itulah jaminan keselamatan kita. Tapi kalau seandainya kita bekerja dengan cara yang tidak baik, sampai kapan itu kita lakukan? Celakanya kalau seandainya kita melakukan hal yang tidak baik, pada saat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai alat untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah, secara bersamaan untuk membaikkan kehidupan kita di dunia ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.